Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Safitri. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara menggunakan indikator bawaan atau indikator teknikal yang ada pada Forex MetaTrader 5. Sebelum itu, kita buka dulu aplikasi FBS MetaTrader 5-nya. Kita sudah terhubung pada MetaTrader 5. Setelah itu, apabila kita ingin menggunakan indikator, itu ada di bagian sini, indikator. Nah, itu banyak macam-macam indikator bawaan yang sudah ada pada MetaTrader 5. Ada osilator, tren, volume, dan masih banyak juga yang lainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan indikator yang sudah ada pada FBS, yaitu moving average atau yang disingkat dengan MA. Apabila kita ingin memakainya, itu bisa klik 2 kali atau bisa langsung geser ke dalam grafik seperti ini. Nah, di sini sudah terlihat parameter bawaan moving average dengan periode 10. Nah, moving average ini digunakan untuk menghitung rata-rata pergerakan harga per satuan waktu atau period dalam satu time frame. Apabila kita menggunakan periode 10, maka nilai moving average yang didapat merupakan hasil perhitungan dari nilai 10 buah candle dan seterusnya untuk periode 10, 20, 15 dan seterusnya. Dan pada moving average ini ada beberapa metode, ada simple, eksponensial, dan yang lainnya, di mana simple moving average ini merupakan perhitungan cukup sederhana pada moving average dengan menjumlahkan total harga selama satu periode dan membaginya dengan periode waktu yang ditentukan. Sedangkan exponential moving average itu merupakan kemampuan untuk lebih responsif terhadap pergerakan harga terbaru dibandingkan simple moving average. Di sini kita akan menggunakan metode yang simple dengan apply to close dan warnanya merah. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat garis moving average dengan periode 10. Dan di sini kita menggunakan time frame daily. Apabila ingin dirubah, kita pilih di charts dan time frames. Nah, time frames itu merupakan kurun waktu tertentu yang ditentukan sebagai masa pengamatan pergerakan harga. Pada time frame ini terdapat beberapa, ada M1, M5, dan seterusnya, di mana M1 ini menunjukkan candlestick bergerak pada 1 menit. Di sini kita akan menggunakan time frame yang 5 menit. Nah, ini sudah terlihat ya grafiknya untuk indikator moving average dengan time frame 5 menit dan periode 10. Di sini kita akan memperbesar grafik dan juga kita akan menggunakan dua buah indikator yang sama, yaitu moving average, tetapi dengan parameter yang berbeda. Kita di sini menggunakan periode 5 dengan metode simple dan warnanya dijadikan warna biru. Oke. Nah, ini sudah dapat dilihat terdapat dua garis moving average dengan periode yang berbeda, di mana yang warna merah ini menunjukkan periode 10 dan yang warna biru ini menunjukkan periode 5. Dan kita akan membuat rule bagaimana apabila ada perpotongan antara dua garis moving average, maka kita bisa untuk siap-siap enter market. Dan apabila garis moving average dengan periode rendah itu ada di bawah garis moving average dengan periode yang lebih tinggi, maka kita akan open posisi sell. Nah, kita cari buat yang sebelum-sebelumnya. Untuk sebelum itu kita klik yang ini ya, biar dia tidak kembali lagi ke depan. Dan kita akan membaca grafik-grafik sebelumnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa terdapat cross atau persilangan antara garis moving average periode 10 dengan garis moving average dengan periode 5.
Nah, apabila terdapat cross antara dua garis moving average, maka kita dapat mulai enter market. Di sini bedanya sama yang tadi, garis moving average dengan periode rendah itu ada di atas garis moving average dengan periode lebih tinggi, yang menunjukkan kita open order untuk buy. Jadi enter market untuk order buy itu bisa dilakukan apabila terdapat cross persilangan antara dua garis moving average, dan garis moving average yang lebih rendah itu terdapat di atas garis moving average yang lebih tinggi. Nah, dan apabila hampir mendekati cross lagi, maka kita bisa exit market atau kita tutup order buy kita tadi. Nah, di sini kita akan melihat pergerakan harga yang sekarang, di mana pada grafik menunjukkan harga yang sekarang itu dia masih datar, yaitu sering naik ataupun bisa juga turun, dan disarankan tidak untuk melakukan enter market terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mengganti time frame-nya dengan time frame 15 menit. Apabila time frame-nya diganti, grafiknya juga akan berubah. Nah, di sini kita akan menggunakan satu indikator bawaan lagi yang ada pada FPS MetaTrader 5. Di sini kita akan menggunakan indikator Average Directional Movement Index atau yang disingkat dengan ADX. Nah, berikut ini merupakan parameter bawaan dari ADX dengan periode 14, dan pada ADX ini terdapat 3 garis. Nah, garis yang pertama ini merupakan garis ADX dan kita beri warna sesuai keinginan kita. Di sini kita gunakan warna kuning, dan garis plus DI kita beri warna dengan warna biru, dan garis min DI kita beri warna merah. Lalu kita klik OK. Nah, dapat dilihat di sini garis plus DI dan min DI putus-putus, dan kita akan edit dengan klik kanan. Dan di sini kita ganti garisnya agar tidak putus-putus, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah terdapat 3 komponen. Yang pertama itu ada plus DI atau Positive Directional Indicator yang merupakan garis untuk mengukur kekuatan saat harga naik pada periode tertentu. Yang kedua ada min DI, Negative Directional Indicator, merupakan garis yang mengukur kekuatan saat harga turun pada periode tertentu. Dan yang terakhir ada ADX atau Average Directional Movement Index yang merupakan gabungan dari kedua garis plus DI dan min DI. Di sini kita akan membuat rules untuk indikator MA dan juga ADX, di mana sebelumnya untuk indikator MA apabila garis MA dengan periode yang lebih kecil terdapat di atas garis MA dengan periode yang lebih besar, maka kita akan enter market dan buy. Dapat dilihat di sini bahwa garis ADX itu menguatkan terhadap garis plus DI, di mana apabila pada indikator ADX terdapat cross antara min DI dan plus DI, maka kita bisa enter market. Apabila garis plus DI-nya di atas garis min DI, maka kita dapat open order dengan buy. Dan apabila garis ADX terdapat di atas garis plus DI, maka artinya dia menguatkan kepada order untuk buy. Dan kita lihat di atas terjadi cross, maka kita akan enter market. Dan apabila akan terjadi cross lagi ketika enter market, maka kita akan melakukan exit market dengan close order buy. Dan kita bisa lihat pada grafik ADX itu sama, itu terdapat perpotongan antara garis plus DI dan min DI yang menunjukkan akan terjadinya perbalikan harga dari plus DI di atas akan menjadi min DI di atas dan diperkuat oleh garis ADX.
Dapat dilihat pada indikator MA di mana garis MA dengan periode yang lebih besar itu terdapat di atas garis MA dengan periode lebih rendah yang menunjukkan harga itu turun dan kita bisa open posisi untuk sell. Dan pada garis ADX juga sama, di mana garis min DI itu terdapat di atas garis plus DI yang menunjukkan sudah terjadi perbalikan harga, maka kita bisa open posisi dengan sell. Di sini kita akan mengganti warna dari garis indikator MA dan juga ADX agar lebih terlihat. Di sini kita akan mengganti dengan warna biru. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa garis plus DI dan min DI sudah terjadi cross dan garis ADX terdapat di atas garis min DI yang menunjukkan menguatkan harga untuk open posisi sell. Maka dari itu kita akan enter market order sell. Dapat dilihat di sini open order kita sesuai rules yang sudah kita tetapkan dengan indikator MA dan juga ADX. Nah, apabila nanti garis plus DI dan min DI akan terjadi cross dan garis ADX menurun, kita siap-siap untuk exit market order sell kita. Dapat dilihat di sini telah terjadi cross antara garis plus DI dan min DI dan juga pada indikator MA telah terjadi cross antara dua garis MA dan garis ADX melemah terhadap garis min DI, maka kita akan exit market. Dapat dilihat tadi kita memulai enter market dengan posisi sell sesuai rules yang telah ditentukan untuk moving average dan juga ADX, dan enter market sesuai dengan rules. Dan dapat dilihat di sini kita mulai dari 593 dan berhenti di 521, maka kita mendapatkan keuntungan sebesar 62 bit. Apabila kita ingin menyimpan template ini, klik kanan template dan kita save template. Beri nama sesuai yang diinginkan. Di sini kita akan memberi nama saya sendiri yaitu Dewi Safitri agar template atau indikator yang sudah kita tentukan sebelumnya itu dapat disimpan dan dapat digunakan kembali. Nah, apabila kita ingin melihatnya, kita dapat klik kanan template. Nah, di sini sudah terdapat ya templatenya Dewi Safitri. Nah, setelah itu apabila kita ingin menghapus, maka di sini klik kanan dan delete indicators. Adapun kelebihan menggunakan indikator moving average yaitu dapat menyaring fluktuasi harga yang bersifat acak pada chart trading dan menjadi indikator trend following yang sederhana dan mudah dipakai. Sedangkan untuk kelebihan dari ADX itu dapat mengidentifikasi kondisi sideways dan dapat memperingatkan pedagang untuk perubahan momentum trend. Sedangkan kekurangan pada moving average yaitu dihitung berdasarkan data historis dan tidak dipertimbangkannya faktor lain yang bisa mempengaruhi performa saham di waktu mendatang. Sedangkan kekurangan dari indikator ADX yaitu tidak memberikan informasi kemana arah pasar akan bergerak, tetapi hanya mengukur kekuatan suatu tren. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.